صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali kembali lagi bersama saya Muhammad Hizbullah dalam program Kajian Islami TVRI. Kali ini bersama dengan guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Tema kita pada kesempatan kali ini pemirsa adalah tentang bisnis ala Nabi. Bagaimana sebenarnya cara Nabi itu membangun personal branding? Bagaimana kemudian Nabi itu dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses? Seperti apa konsep-konsep dagangan yang dilakukan oleh Nabi sehingga setiap yang dijual oleh Nabi itu cepat dan juga laris. Nah, nanti kita akan membahasnya lebih dalam bagaimana konsep bisnis yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini sudah hadir guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibana, sehat Habib? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bisa disapa buat seluruh pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan kajian kita pada siang hari ini, Bib. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun berada, tetaplah bersama kajian Islami TVRI dan insya Allah dengan mengikuti kajian Islami TVRI kita menambah wawasan pengetahuan kita dan semakin dekat kita dengan Allah. Amin. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting bisnis yang kemudian banyak dijalankan oleh banyak masyarakat saat ini, kita nanti akan lihat Nabi itu sebenarnya bisnisnya seperti apa ya Bib ya. Kemudian apa yang menyebabkan Nabi itu sukses dalam bisnisnya dan jenis dagangan apa saja yang dilakukan oleh Nabi. Mungkin perlu nanti kita akan lihat dengan kondisi kita saat ini. Nah, di sini juga pemirsa, saya seperti biasa juga rutin bersama sahabat saya ada Ustadz Mahfuzul Khuluki. Assalamualaikum Ustadz Mahfuz. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentu pemirsa tidak asing dengan beliau. Di sini selalu menemani kita untuk membacakan ayat suci Al-Quran dengan suara indahnya. Bisa disapa seluruh pemirsa yang setia menyaksikan kajian kita. Ustadz Mahfuzul Khuluki yang ada di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kajian Islami TVRI yang mudah-mudahan siang hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Dan insya Allah siang ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian yang luar biasa yang disampaikan oleh guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Dan kita siapkan buku catatannya, kita simak mudah-mudahan ilmu tentang apa tadi bisnis ala Nabi bisa kita amalkan insya Allah. Baik. Karena saya banyak juga yang sebenarnya ingin melakukan bisnis. Tapi bisnis itu seperti apa sebenarnya? Satu sisi saya tetap sebagai identitas muslim saya, tapi satu sisi saya bisa mengerahkan segala potensi saya untuk membangun bisnis. Nah, tapi sebelum itu Beb, saya mulai ke awal dulu Beb. Karena tema kita adalah bisnis ala Nabi, banyak juga yang memahami bahwa Nabi itu hanya sekadar dibebankan sebagai tugas sebagai pembawa misi ilahi, misi ketuhanan. Tapi kalau faktanya kita lihat banyak juga dan hampir sebagiannya, hampir seluruhnya Nabi itu juga melakukan transaksi dagang bisnis. Bagaimana sebagai upaya justifikasi di tengah masyarakat bahwa bisnis ini adalah salah satu yang kita budayakan, harus menjadi budaya kalau perlu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita bicara tentang para rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di situ kita melihat ada dua dimensi. Ada dimensi kenabian, terus ada dimensi kemanusiaannya mereka. Dimensi kenabian mereka adalah mereka membawa wahyu-wahyu ilahiyah yang Allah sampaikan kepada mereka untuk mereka teruskan kepada umat yang mereka bimbing, umat yang mereka tuntun. Tapi tidak terlepas dari itu ada
sisi kemanusiaan mereka. Jadi hubungan ada dengan al-a'rad al-basyariyah. Jadi sisi kemanusiaan mereka yang sama dengan manusia yang lainnya. Maka para nabi-nabi itu pula mereka adalah orang yang beraktivitas dengan manusia lainnya, termasuk dalam hal perniagaan atau bisnis. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis Imam Bukhari, itu Rasul SAW mengingatkan kita bahwasanya tidak ada seorang pun yang memakan makanan yang lebih baik bagi dirinya melainkan dari hasil kerja tangannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna Nabi Allah Daud alaihissalam kana ya'kulu min amal yadih. Betul. Bahwasanya Nabi Daud alaihissalam itu dia makan apa yang dia makan, yang dia masukkan ke dalam mulutnya sampai ke perutnya, itu adalah hasil kerja dari tangannya. Jadi para nabi-nabi itu mereka juga beraktivitas dalam hal perniagaan. Dan kalau kita runut para nabi-nabi semuanya, itu mereka punya profesi yang berbeda-beda. Dan itu ada kaitan dengan bisnis. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam dia seorang arsitek. Arsitek perahu. Ya, Nabi Nuh alaihissalam. Perahunya sangat besar. Perahunya sangat besar. Dan dia mampu membuat perahu yang begitu indah dan begitu bagus. Kemudian Nabi yang lain, Nabi Daud alaihissalam terkenal sebagai orang yang pandai besi. Pandai besi dan juga sebagai desainer baju besi. Seorang nabi. Seorang nabi. Dan dia desainer baju besi. Itu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam terkenal sebagai orang yang ahli tentang pertanian dan peternakan. Ya, bagaimana seorang Nabi Musa sebagai seorang pengembala. Dan juga dia sebagai seorang yang dipercaya untuk mengelola sebuah kebun yang begitu besar. Ya, berarti dia seorang ahli pertanian, seorang ahli peternakan. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki keahlian di bidang keuangan. Jadi ketika dia datang, finance. Jadi ketika dia datang menawarkan dirinya kepada penguasa Mesir pada waktu itu, dan dia mengatakan, saya akan menjadi orang yang hafizun alim, saya akan menjadi orang yang benar-benar mampu memegang amanah, mampu menjaga kepercayaan dan memegang amanah. Jadi dia menyatakan dirinya memiliki integritas dalam hal tersebut. Nah, itu bendahara negara sebagai seorang ahli finance. Kemudian Nabi Idris alaihissalam sebagai penjahit. Ya. Penjahit Nabi Idris. Ya. Jadi orang mempercayakan hal-hal tentang jahitan pakaian kepada Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Saleh, pedagang. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai seorang raja. Tentu raja, berarti dia seorang raja. Dia raja dan dia membawahi banyak karyawan-karyawannya yang tentu mengurusi banyak hal, termasuk mengurus tentang perniagaan untuk negerinya. Itu dimiliki oleh para nabi-nabi. Baik. Nah ini pemirsa, saya juga baru tahu ini, dan saya yakin banyak juga para pemirsa yang menyaksikan kajian kita juga, oh ternyata bahkan kalau saya melihat tadi tidak ada satupun nabi yang kemudian tidak ada sampingan dalam tanda kutip. Maksudnya tidak hanya berdakwah. Ini sebagai bentuk justifikasi bahwa Anda seorang pendakwah misalnya tetap juga harus punya sampingan, dalam arti harus ada bisnis-bisnis di luar itu. Dan tadi bermacam-macam, Beb. Seperti siapa tadi? Saya juga baru tahu seorang Nabi Yusuf itu adalah seorang desainer. Dan juga tadi Nabi siapa yang besi? Nabi Daud alaihissalam, desainer baju besi dia, dan dia pandai besi, dan dia seorang desainer baju besi. Dan beliau seorang nabi, artinya bahwa semua profesi, yang ingin saya tegaskan, Beb, bahwa semua profesi itu bisa mengantarkan seorang untuk dekat kepada Tuhan. Semua profesi, dari orang kita mungkin anggap, mohon maaf, bukan kita merendahkan. Ada orang menganggap suatu pekerjaan tertentu ini layaknya tidak mungkin seorang ustadz atau seorang tokoh agama melakukan. Nabi, beliau bukan hanya tokoh agama, Bib, ustadz, tapi juga seorang. Apalagi, Bib, yang menjadi landasan mereka para nabi itu, dari mulai nabi-nabi yang disebutkan oleh Habib tadi, untuk ada bisnis. Padahal beliau kan tinggal doa kepada Allah, misal kata orang kan. Apa yang melatar belakangi mereka-mereka itu? Para ulama mengatakan bahwasanya rezeki yang datang kepada manusia itu lewat dua model. Ada yang datang dengan cara dia berikhtiar, kemudian sampailah rezeki itu kepadanya. Ada yang memang dengan cara dia memohon kepada Allah, rezeki itu sampai kepadanya. Tetapi pada diri manusia itu akan mengalami dua hal tersebut. Ada yang memang datang kepada kita lewat ikhtiar kita, ada yang datang kepada kita tanpa ikhtiar kita.
Artinya semua kita ini memang harus melakukan ikhtiar dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan ulama juga bersepakat bahwasanya dalam hal mata pencarian yang paling utama di dunia ini adalah perniagaan, tijarah. Jadi bisa dikatakan 85% itu kasbul ma'isyah itu mata pencarian yang terbaik untuk kehidupan itu adalah lewat perniagaan. Kenapa bukan pekerja ngajar atau apa? Karena kalau kita lihat dalam Al-Quran, jihad yang pertama kali yang Allah perintahkan pakai apa? Bi amwalikum, harta. Nah, kenapa? Karena dengan harta itu bisa melakukan apa saja. Ya. Jadi dengan harta yang dimiliki, dia bisa memajukan apa saja, termasuk memajukan dunia pendidikan. Makanya kalau kita lihat di zamannya Rasul itu mata pencarian penduduk Mekah, ya itu niaga. Ya, ketika dikatakan rihlatas syita'i was saif, orang-orang Quraisy itu rihlatas syita'i was saif itu mereka berjalan di waktu musim panas dan musim dingin itu untuk apa? Niaga kan. Perniagaan yang mereka lakukan. Jadi umat Islam harusnya memahami ini bahwasanya kaum muslimin itu harus dekat betul dengan dunia usaha. Ya. Karena agama kita mengajarkan kita itu tata cara hidup. Tata cara hidup yang diajarkan sama agama ini tidak hanya terbatas pada ritual ibadah saja. Ya, ibadah mahdhah. Ya, tetapi di situ ada ritual spiritual, ada tentang pikiran, ya. Kemudian balutan kehidupan kita sehari-hari. Nah, balutan kehidupan kita sehari-hari itu tentu dengan apa yang kita lakukan, aktivitas kita. Kita ini perfectnya di mana? Kemampuan kita apa? Dan semua kita ini punya kemampuan masing-masing, tinggal dia mengolah kemampuannya. Dan bisnis itu dari waktu ke waktu itu berkembang. Barang-barang yang didagangkan semakin banyak, modelnya juga semakin banyak. Jadi mencari nafkah itu sesuatu yang memang diperintahkan dalam Islam. Nabi mengatakan saya ini turun ke pasar, kata Nabi. Datang, betul. Nabi berniaga, Nabi turun ke pasar. Bahkan dalam aktivitas berniaga itu salah satu daripada bagian untuk meniti jalan keimanan yang baik. Gimana caranya? Maksudnya dagang sampai mengantarkan kepada keimanan. Gimana? Karena ketika kita berniaga, saat kita berniaga, kemudian dalam kita berniaga tersebut tentu banyak hal yang harus kita fahami agar kita tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Ada ilmu fikihnya yang harus kita dalami, ilmu-ilmu syariat yang harus kita dalami, ya, tentang hukum-hukum dalam perniagaan tersebut. Terus muamalah yang terbaik dalam berniaga itu. Jadi niaga dalam Islam ini dikaitkan dengan nilai syariatnya. Baik. Pemirsa, saya kembali juga dapat inti nanti yang perlu saya dalami lagi dari Habib, bahwa berdagang, berniaga itu adalah bentuk salah satu cara untuk mendekatkan diri, jalan yang cepat untuk bentuk hubungan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan tanya dan juga minta penjelasan beliau lebih dalam. Pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI bersama Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI. Masih bersama guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Kita akan kembali membahas tadi, sempat beliau singgung terkait dengan dagang itu ada hubungannya dengan keimanan. Dan juga Beb, ada juga beberapa yang ingin saya tanyakan, terutama terkait dengan usaha bisnis. Kadang kita juga bingung Beb, apakah yang namanya bisnis itu semua harus dagang? Apakah maksudnya, kan orang sekarang selama ini yang mendefinisikan bisnis itu dagang. Apakah jasa keahlian dan itu juga masuk kepada bisnis juga atau tidak? Dan juga bagaimana Nabi dulu juga mengenal dunia usaha. Sehingga Nabi itu mengetuni fashionnya ada di sini. Atau barangkali Nabi karena waktu itu, bukan saya menarang-narang, tapi apakah kalau Nabi mengenal dengan dunia jasa yang lain, apakah Nabi juga akan melakukan pekerjaan yang lain?
Ya, bisnis itu tidak identik dengan dagang saja. Jadi kan orang punya usaha IO itu bisnis juga kan, jasa ya, betul. Orang punya usaha di bidang catering itu jasa juga, orang punya usaha di bidang menyediakan peralatan yang disewakan itu jasa juga. Jadi tidak hanya model-model transaksi di pasar saja itu yang dikatakan dengan bisnis, tapi sekarang dunia semakin berkembang, bahkan ada jasa konsultan, bahkan itu jadi bisnis juga kan, jasa auditor juga begitu juga kan. Jadi itu menjadi bagian daripada dunia bisnis sebenarnya. Dan semakin tua usia dunia ini, semakin banyak formula bisnis yang muncul dari tahun ke tahun. Nah, Rasulullah SAW itu sebenarnya jiwa bisnisnya itu sudah muncul karena terlihat dari kecil bagaimana dia sudah biasa menjadi seorang pekerja. Jadi sebenarnya jiwa bisnis itu akan muncul terlihat dari bagaimana dari kecil orang itu. Jadi Nabi mengatakan, aku dari kecil ketika Nabi masih tinggal bersama ibu susunya, Nabi bersama saudara susunya itu mengembala kambing-kambing punya Bani Asad waktu itu. Kemudian setelah itu Rasul mulai beranjak remaja, kemudian sempat tinggal bersama pamannya Abu Thalib, diajak sudah pada usia sekitar 12 tahun ya, sudah diajak lintas negara ya, sudah negeri Syam. Anak dengan usia situ sudah dikenalkan dengan berbisnis di negeri orang, berangkat bersama pamannya itu, yang waktu itu akhirnya terjadi kejadian yang dimana ada seorang rahib yang mengetahui tentang ciri-ciri kenabiannya. Tapi itulah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Nabi pernah bilang sama sahabat-sahabatnya, kata Nabi, tidaklah seorang Rasul itu diutus kecuali dia menjadi pengembala. Kemudian sahabat Nabi tanya, termasuk engkau wahai Rasul? Ya, termasuk saya. Saya juga begitu. Jadi sebelum para Rasul itu mereka diangkat jadi Rasul, itu masa kecilnya itu sudah dibina dan digembleng sama Allah untuk mengembala domba. Sehingga ketika mereka sudah diangkat jadi Rasul, mereka sudah tahu bagaimana mereka untuk mengelola masa yang mereka bimbing itu dengan sebaik-baiknya. Waktu diajak oleh pamannya, yang kemudian sering dikutip oleh orang-orang pelaku bisnis, yang kemudian katanya ingin mengikuti Nabi SAW. Apa yang dilakukan atau apa pelajaran apa yang didapatkan dari pamannya waktu dalam proses, ada nggak yang direkam di dalam sejarah, apa yang diperoleh dari nilai-nilai bisnis, cara-cara berdagang yang dilakukan oleh Nabi SAW dari pamannya? Yang namanya masih usia yang sangat belia seperti itu, berarti setiap kali transaksi, setiap kali perniagaan yang dilakukan oleh rombongannya Abu Thalib pada waktu itu terekam oleh Rasulullah SAW. Dan ada hal-hal yang dapat diambil pelajaran oleh beliau. Dan kemudian akhirnya beliau menjadi orang yang sangat terbiasa dengan dunia bisnis waktu itu. Sehingga akhirnya lambat laun beliau bisa mandiri. Karena kita lihat ketika Nabi berusia sekitar 17 tahun itu, Nabi sudah mampu mengelola barang-barang dagangan pemilik orang-orang kota Mekah. Jadi orang-orang kota Mekah itu menitipkan barang-barangnya kepada Rasul. Jadi Rasul itu pertama kali orang titip modal, titip barang padanya. Jadi dia menjadi manajer perniagaan. Ya. Kemudian sampai usia 21, 22, beliau sudah cukup dikenal namanya di lintas kota Mekah sampai ke negeri Syam. Karena mental jujurnya itu. Sehingga akhirnya disitulah mulailah terjadi rasa kepercayaan oleh orang. Jadi sampai orang-orang kota Mekah itu berlomba-lomba untuk menitip barang dagangannya dan modal usahanya kepada Muhammad SAW. Karena dia mendapatkan julukan Al-Amin. Jadi yang memberikan julukan Al-Amin itu orang-orang kota Mekah. Bukan dirinya. Karena merasa ini orang yang paling dapat dipercaya dan selama ini mereka tidak pernah kecewa. Baik. Nah. Beb, gimana juga cara menanamkan mental ini kepada orang-orang para calon-calon bisnismen. Sehingga bahwa jujur itulah nomor satu. Ya. Kadang ada orang karena ada orang tipe pedagang juga atau tipe bisnis juga tuh melihat dalam jangka waktu dekat ya. Ya udah, mungkin saya lebihkan sedikit deh. Ini kayaknya mumpun ini ke orang pembelinya, konsumennya dia nggak tahu. Kayaknya saya lebihin. Kalau Nabi kan nggak. Gimana caranya supaya mental itu sehingga meyakinkan dia bahwa dengan berlaku jujur itu bahkan akan menjadikan dia sukses ke depannya. Gimana menumbuhkan bagi para pelaku bisnis sekarang, Bu? Jujur ini kan penting nih.
kan pesan Nabi alaikum bisidqi. Ya, hendaklah kalian senantiasa berada pada jalur kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu dia menghantarkan kepada kebaikan. Albir ini kan kebaikan yang berkesinambungan. Jadi ketika dia jujur dalam berniaga, dia akan mendapatkan rentetan kebaikan yang tanpa henti. Karena ketika dia jujur pada saat itu, rekan-rekan bisnisnya akan menceritakan kepada yang lainnya. Dan dia akan mendapatkan klien-klien yang banyak pastinya. Jadi ada orang dalam berniaganya dia modelnya hit and run. Pukul lari itu ya, hit and run. Jadi ya, dapat besar tapi cuma satu kali. Dan orang langsung kecewa kan. Kenapa? Langsung gak datang lagi. Gak datang lagi. Jadi pingin untung besar, langsung dia berbahagia dengan untung besarnya. Tapi dia hilang klien. Hilang pelanggan, atau bahkan ada calon pelanggan yang sebenarnya bakal beli sama dia mundur karena tiba-tiba pembeli yang sudah pernah membeli dan kecewa itu bercerita, apalagi zaman sekarang kan tinggal dia gaungkan di media sosial tentang kekecewaan dan dia viralkan, itu orang yang sudah bangun usahanya mungkin yang sudah bagus hasilnya itu bisa rontok seketika atau bisa tutup usahanya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan ini. Dan sebenarnya yang dipraktekkan sama Rasul itu bisa kita serap, kita adopsi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berniaga dengan jujur. Barang dagangan kita ini modalnya berapa dan kita jual dengan keuntungan berapa. Itu dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada tuh model kayak begini. Dia barangnya modalnya 10.000, dia jualnya 30.000. Ketika orang tawar 20.000, aduh belum dapat. Ini mah modalnya nggak dapat. Padahal modalnya 10.000. Ya. Dia bilang modalnya belum dapat, udah dia 25, untungnya dia turun tapi 25, tapi dia berbohong, dia mengatakan modal saja tidak dapat. Baik, kalaupun mungkin bisa dia tertutupi kebohongannya, tapi mungkin nggak berkah itu, Bip. Iya. Artinya dia, karena kadang kita juga sering konsumen itu kadang, oh gimana ya, saya kayaknya kok tadi kemarin harganya segini, kok saya dapat situ harga sangat tinggi. Nah. Ini Beb, meskipun Beb tadi saya bilang kata Habib kan harus jujur. Meskipun tantangan kita, godaan di sekeliling kita besar sekali Beb. Kan untuk menjadi idealis di dalam pasar kompetisi bebas kayak gini Beb. Oh itu bukan mental, harus mental tinggi Beb. Pasar bebas begitu, gimana cara kita supaya tetap dalam kondisi ideal jujur. Di tengah kondisi di lingkungan pasar sudah sebegitu luas, akses jiwa mental kuat seperti itu, gimana cara menanamkannya? Justru karena persaingan semakin ketat, nilai kejujuran itu harus tetap harus menjadi bintangnya. Karena persaingan semakin ketat, semua orang pasti punya cara untuk melewati persaingan tersebut. Ya. Tetapi kalau kita dengan mengedepankan bintang kejujuran tersebut, dia pasti jadi number one. Karena orang jujur itu dia pasti akan mendapatkan penjualan yang penuh dengan keberkahan. Nabi pernah bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, ayyul kasbi atyab. Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, usaha apa, mata pencarian apa yang paling baik? Kata Rasulullah SAW, amalur rajul biyadih. Seseorang yang melakukan pekerjaan dengan menggunakan tangannya, wa kullu bai'in mabrur, dan seluruh perniagaan yang mengandung unsur keberkahan. Nabi kata atyab. Jadi selain bekerja dengan tangannya, ada orang bekerja dengan tangannya tapi penjualan tidak mabrur, tidak penuh dengan keberkahan. Jadi bekerja dengan tangannya, beraktivitas dengan tenaganya, dengan pikirannya, tetapi transaksinya harus bernilai keberkahan. Dan salah satu unsur keberkahan itu ada pada nilai kejujuran itu. Baik. Orang jujur dia pasti dicari. Ada orang lamar kerja, dia punya IPK-nya tinggi sekalipun, ya zaman sekarang paling dipertanyakan honesty. Jujur nggak orangnya? Pintar tapi kalau tidak jujur dia bisa culas, dia bisa khianat sama perusahaan tersebut, dia bisa pindah ke tempat lain, dia bisa jual program-program yang ada di perusahaan tersebut kepada yang lainnya. Nah, maka kejujuran ini harus dikedepankan. Baik. Nah, untuk bahas juga tentang jujur dan juga tentang tema bisnis ala Nabi, kita akan dengarkan juga suara indah dari Ustadz Mahfuzul Uluki. Ayat ini pemirsa nanti akan menjadi landasan kita untuk membedah lebih dalam tema kita pada kesempatan kali ini. Silakan Ustadz Mahfuz. Baik Ustadz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini nanti pemirsa saya akan minta penjelasan dari guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi terkait dengan jual dan juga riba. Ini selalu kenapa selalu dihubungkan di dalam ayat wahallallahul bai'a wa harrama riba. Nanti kita akan membahasnya lebih dalam pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI bersama Habib Abdurrahman. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI bersama Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Tadi Ustadz Mahfuzul Khuluqi sudah membacakan ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 275. Tadi disinggung juga Beb, kembali ke pertanyaan saya tadi. Riba dalam dunia bisnis ini juga selalu menjadi debatable dan juga menjadi tantangan dalam sebagian orang. Katanya kalau nggak riba saya nggak untung. Ya. Kalau nggak saya melebihkan, gimana sebenarnya supaya Islam itu mendudukkan satu sisi basis bisnisnya sebagai nilai ada tambah yang didapatkan, ada keuntungan juga bisa diperoleh. Tapi pada saat yang sama tidak termasuk juga dalam kategori riba, menzolimi dan dizolimi gitu, Habib. Ya. Tentang riba ini peradaban riba ini kan peradaban zamannya Firaun. Ya. Peradabannya Sumeria, Babilonia. Ya, itu kemudian setelah itu pelakunya adalah orang-orang Yahudi waktu itu. Kemudian bahkan mereka mengeluarkan kesepakatan di antara mereka bahwasanya boleh mengambil riba dan berniaga dengan cara-cara riba terhadap non-Yahudi. Tetapi sesama Yahudi jangan lakukan itu. Itu peraturan yang mereka canangkan dari dahulu waktu itu. Yang dimaksud riba waktu itu seperti apa, Bib? Ya, mengambil keuntungan yang semau-maunya secara berlebihan. Kemudian meminjamkan uang dengan bunga berbunga. Kali lipat. Ya, berlipat-lipat. Itu dipraktekkan oleh mereka. Kemudian setelah itu, peradaban itu ternyata berlanjut sampai masuk ke Jazirah Arab. Riba itu masuk di Jazirah Arab itu masuknya ke wilayah Mekah dan ke wilayah Taif. Ya. Ada yang mengatakan masuk ke Yasrib sebenarnya, tidak masuk ke Mekah, masuk ke Yasrib sama Taif. Dan memang ketika Nabi dan sahabat-sahabat Nabi itu berangkat hijrah ke Yasrib, itu kan di Yasrib itu ada 3 komunitas Yahudi kan, ada Bani Qainuqa, Bani Nadir. Kemudian di situ 3 komunitas Yahudi itu dari 3 komunitas itu mereka ternyata mempraktekkan ribawi.
Dan mereka ternyata yang menguasai pangsa pasar kota Yathrib pada waktu itu. Ya. Orang-orang Yahudi itu. Yang memang jumlah mereka tidak banyak, tapi mereka menguasai pangsa pasar. Kemudian Rasul SAW ada sahabatnya, Abdurrahman bin Auf, yang akhirnya mulai berniaga di pasar kota Yathrib. Dan di kemudian hari akhirnya, singkat cerita, Abdurrahman bin Auf berhasil menghalau praktek-praktek ribawi yang sudah sekian lama mengakar di pasar kota Yathrib pada waktu itu. Dan setelah itu orang-orang Muslim menguasai pangsa pasar kota Madinah. Bagaimana kota Yathrib. prosesnya artinya? Karena Abdurrahman bin Auf itu dia menerapkan sistem berniaga dengan modal bergulir. Jadi apa yang dia punya dia berbagi kepada peniaga-peniaga Muslim yang lainnya. Ya. Menurut riwayat Abdurrahman bin Auf, dia membagi hartanya itu menjadi 3 bagian. Satu buat modal usaha dirinya sendiri, satu untuk menutup hutang saudagar-saudagar Muslim yang menengah ke bawah yang berhutang, ditutup dengan uangnya Abdurrahman bin Auf. Yang ketiga dipakai buat modal bergulir. Jadi siapa yang butuh modal dikasih oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah sukses, uang itu dipindahkan kepada saudagar Muslim yang lainnya. Sehingga para sahabat-sahabat Nabi mengatakan di kemudian hari tidak ada di antara kami yang berniaga di pasar kota Yathrib kecuali kita bersyarikat dengan Abdurrahman bin Auf. Sehingga menjadi kuat akhirnya. Jadi satu. Nah itu cara yang terbaik yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan itu terlihat bahwa itu berapa dilakukan oleh kaum muslim jika mereka kompak. Nah kaum muslimin jika tidak kompak susah untuk mengalahkan praktek ribawi ini. Bahkan Rasul pernah bersabda bahwasanya akan datang suatu zaman umatku bakal diliputi oleh riba. Bahkan yang berusaha untuk menghindari pun dia akan terkena debunya riba gitu kan. Jadi yang tidak mau pun dia kena debunya gitu. Jadi karena memang praktek ribawinya sudah semakin masif. Terstruktur ya. Jadi, dan tersistematis. Jadi sudah semakin masif gitu. Jadi. Beb, gimana cara menengahi dalam konteks sekarang nih? Yang mungkin terlepaslah masih pro dan kontra dengan masalah riba yang selama ini praktik yang ada di Indonesia. Menurut Habib jalan tengahnya seperti apa? Maksudnya kita satu sisi siap berniaga tetapi pada saat yang sama kita juga tidak terjerumus dalam praktik riba yang tadi semena-mena. Ya. Apakah ada nggak maksudnya praktik-praktik semena-mena yang menurut Habib yang sekarang berlaku di Indonesia? Ya kalau kan dulu Nabi itu dalam hadis riwayat Imam Muslim itu ketika datang pengharaman riba itu langsung Nabi mengatakan riba jahiliyah maudhu. Riba jahiliyah sekarang sudah stop, selesai sudah kata Nabi. Dan riba jahiliyah yang pertama kali yang diberhentikan sama Nabi itu ribanya Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Jadi paman Nabi ini kaya raya dari riba waktu itu. Jadi Nabi itu tegur langsung. Jadi Nabi mengatakan riba yang jadi Nabi mengatakan stop dan Nabi langsung mengatakan tidak pilih kasih. Riba jahiliyah yang pertama kali aku stop adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, kita tentu harus jujurlah kita mengatakan bahwa praktek riba ini pasti banyak mudaratnya. Jadi semua yang Allah haramkan itu pasti ada hikmah ilahi yang terkandung di dalamnya. Kan tadi dibacakan oleh Ustadz kita tadi bahwasanya orang yang melaksanakan praktek riba itu firman Allah dalam surat Al-Baqarah tadi itu seperti orang yang kesetanan, maksudnya orang yang mudah stres. Orang yang dihimpit oleh riba mudah stres, mudah emosional, tidak sabar. Kemudian kalau berbicara sama dia suka banyak nggak nyambungnya. Kemudian pokoknya ini kenapa? Karena praktek riba. Jadi apalagi memakannya. Jadi dia menjalankan prakteknya saja dia mengalami hal seperti itu. Gimana cara tahu sekarang, Bib? Kalau itu adalah riba yang sekarang kita lakukan atau ini bukan riba, ini riba dalam konteks sekarang. Cara kita paling simpel lah, maksudnya mengetahuinya seperti apa? Keuntungan yang didapati secara berlebihan. Ya. Nggak masuk akal, Bib, ya? Nggak masuk akal. Kemudian transaksi yang dilakukan secara fajir, secara jahat. Betul. Makanya Nabi SAW mengatakan, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan nanti di hari akhir. Ya, sebagai orang jahat, sebagai fajir. Kecuali. Ini Nabi bilang nih, ini wanti-wanti dari Nabi. Sebagai orang jahat, dibangkit sebagai orang, kecuali, tapi ada kecuali kata Nabi, kecuali pedagang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pedagang yang berbuat baik, kemudian pedagang yang jujur. Harus memenuhi 3 unsur ini. Bahkan riwayat hadis yang lain Nabi katakan,
at-tajirul amin, as-suduq, ya, pedagang yang amanah dan pedagang yang jujur, ya. Dan dia seorang muslim, ma'asyuhada. Bayangin tuh. Walaupun dia tidak berangkat pergi perang, dia dikumpulkan bersama para syuhada. Lewat hadis lain Nabi katakan, kata ulama, ada hadis lain Nabi katakan, ma'asyuhada, ma'an nabiyyin was-siddiqin. Dia digabungkan. Jadi pedagang ini, dia kalau dia jujur, dia takwa, dia amanah, dia digabungkan bersama syuhada, nabiyyin, para nabi-nabi, para siddiqin. Baik. Jadi ciri tadi Habib singgung bahwa keuntungan yang di luar rasional. Atau mungkin ngasih pinjaman tapi kemudian itu di luar dugaan kembalinya. Itu ciri-ciri yang ciri-ciri Pak. Dia memberikan pinjaman, kemudian pinjamannya bunga berbunga. Ya. Kemudian ketika telat membayar kena bunga lagi, ada denda lagi. Itu salah satu kategori riba. Jadi semua dia berikan pinjaman, setelah pinjaman habis itu ada bunganya. Dan ketika itu ini orang mau tidak mau dia karena butuh. Betul. Dengan cara terpaksa dia pinjam. Betul. Kemudian setelah itu dia telat bayar, 3 hari telat bayar tuh kena ada denda. Lagi. Masya Allah. Ya. Kemudian ada penaltinya, macam-macam tuh, ada biaya penalti segala macam. Bahkan yang termasuk riba itu gini, ada orang dia minjem untuk 12 bulan. Kemudian dalam tempo 3 bulan Allah kasih rezeki buat dia untuk kemudian dia bilang, saya tutup deh. Ketika dia mau tutup ternyata dipersulit. Model-model ribawi. Orang mau tutup, mau lunasi hutangnya, dipersulit. Bahkan kalau mau bayar ini ada penaltinya. Ada orang mau selesaikan hutangnya ada penaltinya. Ya, bahkan dihitung tuh orang mau tutup hutangnya, tapi kan biasa kalau mau tutup hutangnya tinggal dihitung sisanya, marginnya, sisa hutangnya tanpa dihitung lagi bunganya. Ini enggak. Dihitung semua bunganya, hanya dikasih bonus 1 bulan terakhir tidak dikenain bunga. Nah, kalau dulu masih agak lembut tuh ribanya dulu itu. Jadi kalau ada orang dia pinjam 12 bulan, setelah 12 bulan dia pinjam, dia baru pinjam 3 bulan, kemudian punya uang untuk tutup, itu biasanya berarti tinggal berapa bulan? Setelah 3 bulan, tinggal 9 bulan. Nah, setelah tinggal 9 bulan ketika dia mau tutup, dia hanya dikenakan untuk bayar bunga yang di akhir aja. 1 bulan saja. Berarti 8 bulan dia. Kalau sekarang enggak. 8 bulan terhitung. Jadi dikaliin itu pokok sama bunganya. Masya Allah. Nah, ada yang praktek seperti itu ribawi. Ya. Nah, gimana tidak emosi? Orang kalau punya hutang, coba ketemu deh sahabat kita yang punya hutang. Mukanya enak nggak? Antum kalau duduk sama teman antum, dia ada hutangnya, duduk sama dia. Enak nggak? Ngomongnya nggak enak. Ada hutang nggak? Ustaz Agus? Aduh, memang kalau kita lihat ya di lapangan begitu Bib ya, bahwa memang betul kata Habib tadi ya. Ada aja rasa yang mungkin kita ngelihat orang itu nggak enak. Kadang-kadang datang juga cerita juga tuh Bib, gitu ya, datang cerita ke kita gitu ya. Dan memang cara menyampaikannya, cerita itu udah pusing aja kayaknya. Pusing ya. Kita yang dengar juga jadi pusing. Baik. Jadi tadi cara mengetahuinya dalam konteks sekarang itu apabila ciri-cirinya adalah di luar rasional, maksudnya di luar akal ya, berlebihan. Karena memang ayatnya juga syaratnya kan tidak zolim dan tidak menzolimi. Iya. Nah, makanya nanti saya pun akan bertanya dalam konsep bisnis ala Nabi. Banyak juga orang yang ingin meminjam dulu untuk mencari modal dan sebagainya. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI, masih bersama guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Banyak sekali sebenarnya yang ingin saya tanya nih Ustadz Mahfuz kepada Habib, karena beliau juga tidak hanya seorang pendakwah, beliau juga seorang bisnis. Beliau itu saya tahu sangat banyak sekali yang dibangun, bisnis dagang, usaha yang dilakukan oleh Habib. Makanya saya nanya lagi Bib, selain daripada jujur, ada juga namanya personal branding, targeting pasar. Gimana dulu cara Nabi SAW memetakan pasarnya di mana? Kebetulan Habib juga kan seorang bisnismen. Barangkali saya nanti bisa saya juga dan para pemirsa di rumah bisa belajar dari itu, Beb. Yang pertama ya, kita harus pahami dulu tentang market demand, keinginan pasar. Ya. Jadi lihat dahulu tempat yang bakal kita buka usaha ini sesuai nggak dengan keinginan pasar.
Kemudian yang mereka suka apa di situ, yang paling menarik apa. Kemudian berikutnya setelah kita tahu tentang market demand-nya, kita berusaha untuk cari tahu tempat-tempat yang berjualan barang yang bakal sama dengan kita jual itu. Jualnya pasarannya berapa di sekitar itu. Kemudian kita juga harus menampilkan tampilan yang menarik dengan barang-barang yang bakal kita. Itu dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu bentuk menariknya itu apa? Ramah. Nabi itu selain jujur ramah orangnya. Iya ramah dia. Jadi ramah menyambut para pembeli. Kan ada orang punya toko besar, barangnya murah, tapi mukanya nggak ada senyum. Orang-orang pada ngomong, saya sih ke situ sih karena murahnya, tapi kalau orangnya nggak suka banget saya. Ya, jadi ketus orangnya. Ya, selain barangnya bagus, harganya itu bersaing, orangnya juga harus penampilannya bagus, menyambut. Jadi kalau semuanya dia menyambutnya bagus, itu kan nanti orang akan bilang, enak belanja di situ. Orangnya ramah, nanya. Ya, jangan kalah sama orang-orang yang mempraktekkan riba. Kan orang-orang yang mempraktekkan riba itu ketika nawarin pertama kali, ramah banget. Sampai orang-orang pada bilang kan, kalau pas ngasih pinjamannya kayak malaikat. Seberapa pentingkah dalam jual beli Habib ya tentang akad itu? Kalau kita lihat ya sekarang ini kan, apakah mungkin juga ada batasan-batasan ya? Kalau kita lihat sekarang ini kan, orang belanja itu bukan hanya datang ke tempat, udah pakai online sekarang, begitu ya. Mungkin saja tanpa akad di situ, itu gimana? Iya. Ketika klik itu akad itu. Itu termasuk akad ya. Iya akad ya kan. Dalam transaksi jual beli itu, ya, yang paling penting itu antaradin. Sama-sama ridha. Yang beli ridha, yang menjual ridha. Ya. Kalau salah satu yang tidak ridho itu cacat jual belinya. Ya ketika jual beli online, dia sudah beli ini, ternyata barang yang dikirim berbeda sama yang ada di gambar, dia tidak ridho, cacat perniagaan tersebut. Dan penjual itu orang yang zalim. Kenapa? Karena dia menjual barang yang tidak sesuai yang dia display di marketplace itu. Dan ini banyak terjadi. Ya, jadi banyak orang yang awal-awalnya cukup bagus dia dalam perniagaan di media online itu di marketplace itu, tapi di kemudian hari akhirnya dia mulai culas karena dia lihat yang lain melakukannya. Kan kadang-kadang kita terpengaruh sama yang lainnya. Ya, maka kalau kita sudah menerapkan sistem bisnis yang Islami, jangan terpengaruh sama yang lain-lain. Kita hanya mau terpengaruh dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Bahkan juga kalau seperti di marketplace itu biasanya juga kita udah dikasih itu Beb ya. Setuju apa enggak? Kan biasanya ada ketentuan tuh Beb ya. Ada ini itu juga bagian daripada akad Beb. Jadi yang sudah melakukan di marketplace itu ketika silakan biasanya ada peraturan-peraturan, apalagi sekarang ada OJK dan sebagainya. Bahkan sekarang udah bisa diklaim ya. Ketika barang rusak bisa unboxing bahasanya kan. Di unboxing dulu nih. Karena dia juga videoin tuh, harus di video. Biasa pengalaman dia, suruh istrinya posting dulu, rusak di barang-barang. Pengalaman sama istri. Nah kemudian Beb ada juga namanya diferensiasi, bauran pemasaran, dan juga memiliki prinsip dalam menjual. Nabi dulu seperti apa Beb? Dalam melihat diferensiasi bauran pemasaran di waktu melakukan. Nabi itu handal dalam berkomunikasi. Dan Rasul SAW itu selalu menjadi pendengar yang baik. Jadi selain handal berkomunikasi dengan para pembeli, Nabi juga mendengar masukan. Ya, kita juga harus menjadi pendengar nih kita. Kalau kita dagang barang apa, kemudian ada orang datang pembeli terus dia kasih masukan, dengar. Jangan kita merasa kita lebih hebat dari dia, kita lebih tahu dari dia. Jadi biasanya kadang-kadang masukan demi masukan yang datang dari para pembeli-pembeli tersebut, itu yang memajukan usaha kita. Ada kita muncul ide-ide baru dari hasil kita mendengar dari para pelanggan-pelanggan kita itu. Baik, luar biasa pemirsa. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin saya dalamin, apalagi kalau Habib itu membahas bisnis. Karena beliau tidak hanya teori tapi juga sudah mempraktikkan pahit manis
Udah juga Beb ya. Jatuh bangun. Terakhir Beb, sebagai optimisme penyemangat buat para penonton kita yang ingin mulai membangun bisnis, tapi pada saat yang sama juga ingin seperti bisnisnya dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagai kesimpulan Habib. Jadi dalam dunia Islam ini bekerja itu adalah ibadah. Seorang muslim yang bekerja dan mencari rezeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tentu mendapatkan posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah jika kita berniaga itu ibaratnya kita sedang memenuhi kebutuhan orang. Barang yang kita jual, barang yang dicari sama orang. Jadi kita tidak hanya mendapatkan rezeki dalam bentuk materi, tapi kita mendapatkan pahala. Kenapa? Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kita yang mengadakan barang-barang tersebut. Maka para pedagang-pedagang yang jujur itu nanti dibangkitkan di hari akhir sebagaimana sabda Rasul itu bersama para nabi, para syuhada dan para siddiqin, insyaallah. Amin. Mudah-mudahan yang sedang melakukan usaha bisnis nanti kemudian menjadi seperti disebutkan oleh Habib tadi, menjadi syuhada. Terus karena bagaimanapun bisnis itu adalah memberikan atau membantu kebutuhan orang lain. Sedikit dari sahabat saya Ustadz Mahfuzul Huluki, supaya anak-anak muda nih yang lagi semangat membangun brand ya, personal branding, membangun market, pasar dan sebagainya. Silakan. Ya. Tadi begitu banyak ilmu yang disampaikan oleh guru kita bahwa memang bisnis begitu ya, jual beli itu memang juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan batasan-batasan, dengan hadis tadi bahwa memang yang akan dinilai sebagai ibadah adalah pembisnis atau penjual, pedagang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jelas ayatnya wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan pemirsa apa yang disampaikan oleh guru kita Habib Abdurrahman dan juga Ustadz Mahfuzul Huluki menjadi modal kita. Saya akan tutup dengan hadis Nabi SAW mengatakan bahwa pedagang yang baik itu adalah pedagang yang mudah dalam membeli dan juga mudah dalam menjual. Mudah-mudahan kita memudahkan urusan orang, karena disebutkan siapa yang memudahkan orang lain, urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Saya Muhammad Hizbullah pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawm az-ziham. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام.